Ini 012 rekomnya, lalu password saya ini. Ini kita masukkan passwordnya. Oh, bentar. Ini nggak boleh ada spasinya. Bentar, kok passwordnya salah? Itu. Coba ya, saya masukkan ya. Itu. Nah, ini muncul seperti ini. Ini saya berarti punya pinjaman 1 juta gitu. Menunya ini. Kita bisa lihat info simpanan. Oh, saya baru punya simpanan sukarela aja. Dan simpanan sukarelanya belum pernah saya isi. Karena untuk nyoba-nyoba. Terus ada info pinjaman. Oh, di sini saya punya pinjaman tanggung renteng ini ya. Nah, ini saya juga bisa lihat riwayat angsurannya gimana. Belum pernah saya angsur. Terus jadwal angsurannya kapan. Ini juga sudah pernah bisa dilihat. Lalu ada profil anggota. Nah, ini namanya siapa, alamatnya di mana, bisa kita lihat. Ada transfer JTrans, saya juga bisa mentransfer JTrans saya. Tapi karena saya nggak punya akun JTrans, belum punya akun JTrans ya, jadi nggak bisa. Terus ada debit JTrans ini untuk menarik. Atau seumpama gini, teman saya punya utang ke saya gitu ya. Terus dia mau bayar utang, tapi dia mau bayar pakai JTrans, terus tiba-tiba HP-nya mati, dia nggak bisa transfer. Oke, jadi dibalik. Ya udah deh, akunmu aja tak jebet, akunmu berapa rekomnya. Terus kita input berapa nominalnya, terus nanti dia suruh masukin passwordnya dia. Kayak mesin EDC itulah namanya. Digital check-in, digital check-out, dan yang lain. Terus ada data soft pulsa. Nah, ini untuk ketika kita mau beli pulsa dan yang lain, yaitu ya. Terus BPUB, ini kita mau bayar apa? Mau bayar pulsa, listrik, dan yang lain juga ada di sini. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita memfasilitasi sebuah koperasi untuk benar-benar membuat programnya dia sendiri. Jadi, gampangannya Koperasi Maju Jaya punya Koperasi Maju Jaya Mobile, yaitu Datasoft JTrans. Harapannya apa sih? Gitu ya. Harapannya yaitu yang ingin dicapai dari Datasoft itu koperasi-koperasi ini bisa bersatu dengan teknologi. Dia nggak perlu ngeluarin kos yang mahal, punya teknologi secanggih ini, kayak gitu ya. Mereka nggak perlu punya server sendiri, mereka nggak perlu harus ngeluarin orang buat IT, tapi mereka punya program atau punya sistem yang secanggih bank gitu untuk mengelola keuangannya. Apa sih untungnya gitu ya? Harapan kami itu simpel, di mana koperasi itu bisa mengelola uangnya sendiri, nggak bergantung dengan pihak ketiga atau pihak yang lain. Seumpama koperasi bekerja sama OVO, anggaplah gitu. Uangnya di mana? Uangnya dikelola sama OVO, sedangkan koperasi itu sebenarnya fokusnya untuk mengelola uang. Nah, Datasoft di sini ketika Anda menggunakan Datasoft hanya fasilitator Anda untuk mengelola uang. Uangnya silahkan Anda kelola di koperasi-koperasi Anda masing-masing. Kami hanya membantu memfasilitasi hal tersebut dengan harga yang sangat murah sekali, reasonable gitu ya, dan terjangkau untuk segala jenis kalangan koperasi, mulai dari koperasi yang besar sampai koperasi yang canggih. Oh ya, ada satu menu yang saya kelupaan yang itu sangat dibutuhkan sama koperasi, Mas. Tapi koperasiku tuh aneh gitu ya. Koperasiku tuh punya menu yang hanya ada di koperasi ini, itu di mana gitu. Nah, di sini menunya. Saya masuk pusat.com. Dia bakalan masuk di fungsi, lalu tools. Nah, nih namanya. Kita sebut UDF atau User Defined Function. Di sini kita punya menu khusus untuk tiap-tiap orang gitu ya. Tiap-tiap orang tuh jadi seumpama nih UDF-nya nanti di sini banyak. UDF ini namanya User Defined Function. Jadi contoh kita punya Datasoft punya produk standar.
punya produk standar, cara transaksi itu seperti ini. SOP-nya ya semua SOP itu transaksi satu. Mas, aku butuh nih transaksi itu langsung satu kolom transaksi itu harus ada rekening simpanan, pinjaman, dan teman-temannya. Nah, nanti menunya itu ada ditampilkan di sini. Jadi nomor 1 UDF ini, nomor 2 UDF ini, nomor 3 UDF ini. Ya, itu adalah menu-menu khusus untuk satu koperasi, dan koperasi yang lain itu punya kebutuhan yang sifatnya tidak di-generalisir. Jadi seperti itu, tetap bisa di-handle sama Datasoft. Cuman nggak merubah tampilan UI-nya gitu ya. Tampilan UI-nya di luar tetap standar, kita sediakan menu khusus di user defined function. Pokoknya nggak pakai Datasoft, itu alasannya cuma boleh 2. Alasan yang pertama adalah harga Datasoft itu terlalu mahal. Kalau memang harga yang kita tawarkan itu terlalu mahal, oke, kita menyerah. Kita udah membuat harga itu se-reasonable mungkin, dan harga kita nggak ambil untung yang banyak gitu ya, karena target kami bukan mencari keuntungan semata. Target kami adalah gimana sih Indonesia itu bisa bangkit dengan perekonomian yang tidak fokus hanya ke orang-orang itu aja. Gimana kita ekonomi itu bergerak, tapi bergerak secara kemasyarakatan, mudahnya gitu, bergerak sama-sama. Nah, saya secara pribadi punya keinginan besar kalau koperasi itu bisa maju. Nah, makanya kita di sini menawarkan salah satu dari Datasoft Solusi Indonesia untuk menjawab kebutuhan itu. Oke, itu alasan yang pertama, harganya nggak sesuai. Yang kedua, memang nggak suka sama Datasoft. Datasoft tuh nggak suka, aku sama Mas Tom, aku nggak suka. Orangnya nggak enak, kayak gitu-gitu. Ya udah. Tapi kalau nggak implementable, nggak cocok nih sama kooperasiku, nggak bisa dipakai. Nah, ini coba kita diskusikan, bisa kita gali. Seumpama menunya nggak ada, kita siap bikinin, siap buatin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Itu dulu tentang apa itu Datasoft. Mungkin ini panjang banget ya videonya, 1 jam lebih. Tapi terima kasih di acara bersama menjadi hebat bareng Datasoft Solusi Indonesia, episode pertama 1 jam 20 menit. Oke, sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Saya Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.